Selamat siang anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang inverse matrix. Materi ini sebagai kelanjutan pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang transpose dan determinan matriks. Kemudian, bagaimana aturan untuk menentukan inverse suatu matriks berordo 2x2? Sebagai masalah pertama, yaitu Rio dan temannya makan di sebelah angkringan. Mereka memesan 3 pisang goreng dan 2 gelas es jeruk di angkringan tersebut. Tak lama kemudian, Alex dan teman-temannya datang memesan 5 pisang goreng dan 3 es jeruk. Kemudian Rio menantang Sigir menentukan harga 1 pisang goreng dan harga 1 gelas es jeruk. Jika Rio harus membayar 9.000 untuk pesanannya, dan Alex harus membayar 14.000 untuk pesanannya, berapa harga 1 pisang goreng dan es jeruk per gelasnya sebagai alternatif penyelesaian? Ingat kembali mengenai sistem persamaan linear yang sudah dipelajari. Buatlah sistem persamaan linear dari masalah tersebut lalu selesaikan dengan menggunakan matriks. Misalkan X sebagai harga 1 pisang goreng dan Y sebagai harga es jeruk per gelasnya. Dari soal kita peroleh sistem persamaan linear. Yang pertama 3X plus 2Y sama dengan 9.000. Kemudian 5X plus 3Y sama dengan 14.000. Dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut. Baris pertama 3, 2, baris kedua 5, 3. Itu sebagai A. Kemudian matriks pertama, baris pertama X, baris kedua Y itu sebagai matriks X. Kemudian matriks B yaitu baris pertama 9.000 dan baris kedua 14.000. Kemudian jika dan hanya jika A dikali X, A tadi ini, A. Kemudian X matriks X yaitu ini, sama dengan B. Kemudian kita peroleh X sama dengan A inverse dikali dengan B. Karena A adalah matriks tak singular, maka matriks A memiliki inverse. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah menentukan matriks X. X sama dengan seper matriks baris pertama 3, 2, baris kedua 5, dan 3. Kemudian dikali dengan baris pertama 3, min 2, kemudian baris 2, min 5, dan 3. Kemudian dikali dengan matriks baris pertama 9.000 dan baris kedua 14.000. Kemudian X sama dengan 1 per 3 dikali dengan 3, 9. Kemudian dikurangi dengan 5 dikali 2. Anak-anak tahu bahwa itu diperoleh dari determinannya. Kemudian seperti biasa, hasil ini adalah hasil perkalian matriks ini dikali dengan matriks ini. Diperoleh X sama dengan 1 dibagi min 1 dikali dengan baris pertama matriksnya min 1000, kemudian baris kedua min 3000. Sama dengan X 1000 dan baris kedua 3000, sehingga diperoleh X sama dengan 1000 dan Y sama dengan 3000. Aturan untuk menentukan inverse sebuah matriks berordo 2x2 yaitu sebagai berikut. Misalkan A dan B adalah matriks yang memenuhi persamaan berikut. A dikali X sama dengan B. Kemudian bagaimana menentukan matriks X pada persamaan 1? Pada teori dasar matriks tidak ada operasi pembagian pada matriks, akan tetapi ada inverse matriks atau kebalikan matriks. Misalkan A matriks persegi berordo 2x2, matriks A tersebut yaitu baris pertama
A, B, baris kedua, C, dan D. Inverse matriks A dinotasikan sebagai A dipangkatkan min 1. Kemudian diperoleh inverse-nya A inverse sama dengan seperdeterminan dikali dengan adjoint dari matriks A tersebut. Dengan A dikali D tidak sama dengan B dikali C. Yang dimaksud adjoint adalah D baris pertama dan min B, kemudian baris kedua min C dan A. Akibat persamaan 1 dapat dimodifikasi menjadi A inverse dikali A dikali X sama dengan A inverse dikali B, di mana kedua ruas dikalikan A inverse. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif diperoleh dalam kurung A inverse dikali A dikalikan dengan X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Kemudian diperoleh matriks identitas dikali dengan matriks X sama dengan A inverse dikali dengan B, di mana A inverse dikali A sama dengan matriks identitas. Kemudian X sama dengan A inverse dikalikan dengan B, di mana matriks identitas dikali dengan matriks X sama dengan matriks X itu sendiri. Bagaimana aturan untuk menentukan inverse sebuah matriks berordo 3x3, yaitu dengan metode kofaktor. Apabila ingin menggunakan metode kofaktor, maka kalian harus memahami terlebih dahulu tentang minor suatu matriks. Minor suatu matriks A dilambangkan dengan M dengan indeks IJ adalah determinan matriks bagian A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Kemudian, jika A adalah matriks bujur sangkar berordo n kali n, maka minor dengan elemen AIJ yang dinotasikan dengan MIJ. Misalkan matriks A yaitu pada baris pertama A11, A12, A13, kemudian baris kedua A21, A22, A23. Kemudian baris ketiga A31, A32, dan A33. Minor elemen A11 yaitu dengan menghilangkan baris pertama, hilangkan, kemudian kolom pertama dihilangkan, diperoleh M11 yaitu pada baris pertama A22 dan A23, baris kedua A32 dan A33. M11, M22, dan M13 merupakan submatrik hasil ekspansi pada baris pertama dari matriks A dilambangkan dengan CIJ sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan I ditambah J dikali dengan MIJ, dan CIJ sama dengan negatif 1 dipangkatkan dipangkatkan I ditambah J dikali dengan determinan M11. Kemudian min 1 dipangkatkan I ditambah J dikalikan dengan determinan dari matriks M11. Diketahui matriks D sama dengan baris pertama 2, 1, 1, kemudian baris kedua 1, 2, min 1, baris ketiga 3, min 1, 1. Kemudian tentukan inverse dari matriks D. Yang pertama kita mencari C11, yaitu dengan menghilangkan baris pertama dan kolom pertama matriks D. Baris pertama dihilangkan, kemudian kolom pertama juga dihilangkan, kemudian diperoleh M11 ini. Kemudian menggunakan rumus ini, CIJ diperoleh 1 dikali dengan determinan
M11 sama dengan 1. Kemudian C12 yaitu dengan menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Baris pertama dihilangkan, kolom kedua dihilangkan. Jadi hasilnya ini. Kemudian menggunakan rumus yang sama ini, kita cari nilai determinannya. Determinan dari M12 yaitu determinannya 1 ditambah dengan 3 dikali dengan negatif 1 dipangkatkan 1 plus 2 diperoleh nilai min 4. Untuk C13, C21, C22, C23 rumusnya sama seperti ini. C31, C32, C33 caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian diperoleh matriks kofaktor dari soal di atas yaitu baris pertama 1, min 4, min 7, kemudian baris kedua min 2, min 1, 5, kemudian baris ketiga 1, 3, 3. Kemudian matriks adjoin dari matriks A adalah transpos dari kofaktor matriks tersebut, yaitu adjoin D yaitu dengan mentransposkan matriks ini. Diperoleh adjoin D yaitu pada baris pertama 1, min 2, 1, baris kedua min 4, min 1, 3, baris ketiga min 7, 5, dan 3. Dari contoh di atas diperoleh matriks D inverse sama dengan D inverse sama dengan seper determinan D dikali dengan adjoin D. Sehingga diperoleh seper min 9 dikalikan dengan adjoin dari D. Ini menggunakan prinsip perkalian matriks dengan skalar, yaitu pada baris pertama seper min 9 dikali dengan 1, kemudian seper min 9 dikalikan dengan min 2, kemudian seper negatif min 9 dikalikan dengan 1 diperoleh baris pertama ini. Kemudian pada baris kedua caranya sama. Skalar dikalikan dengan baris kedua. Hasilnya ini. Kemudian pada baris ketiga caranya sama. Skalar dikalikan dengan nilai dari adjoin dari D diperoleh ini. Kemudian yang terakhir yaitu sifat inverse matriks yang pertama, A dikalikan B diinverskan sama dengan B inverse dikali A inverse. Kemudian sifat yang kedua, B dikali dengan A kita inverskan sama dengan A inverse dikali dengan B inverse. Demikian pembelajaran Ibu hari ini. Terima kasih.